Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestianingrum dengan NPM 043. Saya di sini berperan sebagai guru. Dan saya Ulfa Diananda berperan sebagai pembelajar. Kami mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baik, hari ini kita akan belajar tentang transportasi umum. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik mengetahui transportasi umum yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat memahami kata yang sering digunakan dalam transportasi. Peserta didik harus dapat mengetahui perbedaan harga dari masing-masing transportasi umum. Langsung saja. Jadi, apa itu transportasi umum? Transportasi umum atau pengangkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Transportasi umum juga memiliki tujuan. Tujuan transportasi umum. Sistem transportasi umum yang disediakan untuk masyarakat umum dengan tujuan memfasilitasi mobilitas secara efisien dan terjangkau. Transportasi umum bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menurunkan polusi udara, serta memberikan opsi mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi umum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada transportasi darat. Transportasi darat adalah jenis transportasi yang menggunakan jalur darat untuk mengangkat orang atau barang. Jenis transportasi ini paling umum digunakan karena fleksibilitasnya dan kemudahan aksesnya. Selanjutnya yang kedua, ada transportasi udara. Transportasi udara menggunakan pesawat terbang untuk mengangkat orang dan barang melalui udara. Jenis transportasi ini sangat cepat dan efisien untuk jarak jauh. Selanjutnya yang ketiga adalah transportasi laut. Transportasi laut menggunakan kapal untuk mengangkat orang dan barang melalui laut. Jenis transportasi ini sangat penting untuk perdagangan internasional dan transportasi barang dalam jumlah besar. Dari ketiga macam alat transportasi tersebut, dibagi lagi menjadi beberapa jenis kendaraan. Yang pertama adalah transportasi darat. Di sini ada beberapa alat transportasi darat. Saya akan mengucapkannya terlebih dahulu, nanti Ulfa mengulangi apa yang saya ucapkan. Yang pertama ada bis. Bis. Yang kedua, kereta api. Kereta api. Selanjutnya adalah sepeda. Sepeda. Becak. Becak. Ojek. Ojek. Yang terakhir adalah angkot. Angkut. Selanjutnya ada transportasi udara. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Selanjutnya, yang terakhir ada transportasi laut, yaitu kapal laut. Kapal laut. Baik, tadi yang pertama dari transportasi darat adalah bis. Bis merupakan kendaraan yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang, bahkan hingga 30 penumpang. Bis juga dapat berhenti dari halte satu ke halte selanjutnya. Ada juga angkot. Angkot adalah angkutan kota. Jadi, kegunaan dari angkot mirip dengan kegunaan bis.
Tapi penumpang yang bisa masuk ke dalam angkot lebih sedikit daripada bis. Ada juga sepeda dan becak. Kedua kendaraan ini sama-sama digoes untuk menjalankannya. Di becak, penumpang akan duduk di depan dan supir akan menggoesnya dari belakang. Ada juga ojek. Ojek merupakan transportasi umum tidak resmi yang menggunakan sepeda motor beroda 2 untuk mengantarkan penumpangnya. Dan yang terakhir adalah kereta api. Kereta api merupakan kendaraan panjang yang berjalan di atas rel yang terbuat dari baja. Nah, itulah materi tentang transportasi umum. Untuk mengingatnya kembali, mari kita mengulas sedikit tentang deskripsi serta macam-macam dari transportasi umum. Untuk itu, Ulfa dipersilahkan untuk membaca paragraf pertama dari bacaan ini. Silahkan kepada Ulfa, bacalah dengan perlahan. Alat transportasi umum adalah kendaraan yang digunakan banyak orang untuk bepergian. Di Indonesia, transportasi umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu transportasi udara, darat, dan laut. Jenis-jenisnya seperti bus, kereta, pesawat, kapal, taksi, ojek, dan angkut. Mereka efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau, tetapi bisa terlambat, macet, dan kurang nyaman. Baik, bagus Ulfa. Bacanya sudah mulai lancar. Ditingkatkan kembali untuk sering membaca agar lebih lancar lagi, oke? Nah, sekarang kita akan bermain peran ya Ulfa. Ulfa sebagai penanya dan saya sebagai pemberi informasi. Maaf Bu, saya ingin ke halte Gading Rejo. Apa benar naik bis ini? Benar Mbak, bis ini akan melewati halte Gading Rejo. Mbak bilang saja berhenti di halte Gading Rejo, Pak. Terima kasih, Bu. Kira-kira berapa harganya, Bu? Mungkin sekitar 10.000 saja, Mbak. Baik, itu saja materi BIPA yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.